Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Kembali bertemu dengan saya Nofri Simanjuntak dari Trading dan Studio Room Belajar Forex.biz di program Belajar Trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator atau naked trading. Jangan lupa program Belajar Trading 15 menit itu setiap Selasa dan Rabu jam 8 malam WIB sampai dengan selesai. Saat ini saya tidak live karena pada saat yang bersamaan saya sedang menyampaikan materi di dalam coaching trading tenang senang yang lifetime support atau berbayar. Bedanya apa sih dengan yang saya share di YouTube dan di Zoom? Bedanya itu di pendampingan, karena yang saya tahu orang itu perlunya pendampingan atau mentoring karena belajar trading kalau materi-materi saja tuh sudah sangat banyak di YouTube. Jadi yang diperlukan orang tuh pendampingan. Dengan demikian, saya sebagai pelatih akan mendampingi Anda dari mulai latihan sampai dengan pertandingan. Dan saya pelatih yang bukan sekedar dari pinggir lapangan memberikan instruksi, tetapi turut ikut bertanding ke lapangan. Jadi saya dan Anda yang mengikuti coaching lifetime support akan mengalami sebuah hal yang disebut dengan the real of trading. Anda trading bersama-sama dengan saya, profit bareng, loss bareng, dan kita targetnya adalah menjadi seorang trader profesional, di mana trader profesional itu bukan tidak pernah loss. Oke, kita bumper atau intro sejenak. Yes, kita langsung saja di pertemuan terakhir kita di sesi 1, di mana kita
sudah belajar awal-awal yang disebut dengan analisa teknikal dan soal price action. Ingat bahwa price action itu analisa teknikal. Bahwa trading itu di dalam kategori analisa teknikal bisa menggunakan indikator, bisa tidak menggunakan indikator sebagai alat bantu. Trading yang tidak menggunakan indikator itu disebut dengan naked trading. Jadi, naked trading itu bukan price action, karena trading pakai indikator atau tidak pakai indikator juga disebut dengan price action. Kenapa? Karena sama-sama memperhatikan pergerakan harga atau price movement atau price action. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan atau tidak mengenakan, makanya telanjang, indikator, jadi caranya gimana? Kita juga sudah membahas sekilas bahwa cara trading tanpa menggunakan indikator itu bisa mengandalkan visualisasi mata. Ada teman saya yang tidak menggunakan indikator, bahkan tidak menggunakan pola candle, pola chart, dia hanya berdasarkan visualisasi mata saja. Ada. Dan karena money manajemennya serta mindsetnya bagus, dia berhasil. Ada juga dengan menggunakan teori range. Misalkan range harian, range mingguan, range bulanan, dan variasi-variasi yang lain, termasuk juga pivot. Kalau dia secara manual menghitung misalkan high plus low, kemudian plus close bagi 3, kemudian didapatkan support and resistance tertentu tanpa menggunakan indikator, maka itu juga termasuk naked trading. Yang ketiga, support and resistance. Nah, ini perlu Anda kuasai dulu sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai trading tanpa menggunakan indikator. Yang keempat, bisa dengan menggunakan pola-pola atau bentuk-bentuk chart, dan itu bisa kita cari, bisa kita amati, dan diharapkan akan terulang. Termasuk juga dengan pola-pola candlestick. Nah, saya ingatkan kembali bahwa untuk mengikuti materi cara mudah trading tanpa indikator ini, Anda wajib menguasai materi-materi sebelumnya, supaya pemahamannya utuh. Materi-materi sebelumnya itu sudah saya lengkapkan, saya sudah sampaikan lengkap dalam 24 sesi belajar trading 15 menit di materi sebelum cara mudah trading tanpa indikator ini. Anda perhatikan link yang saya sudah buat singkatnya, www.bit.ly/15 menit forex gold. Jadi, untuk bisa mengikuti materi trading tanpa indikator yang sebetulnya sudah masuk ke intermediate atau advance, Anda harus kuasai dulu basicnya di dalam 24 sesi yang linknya ada di sini. Dan saya menghimbau Anda, di dalam proses belajar, Anda harus mulai dari yang mudah dulu, kemudian Anda juga harus terstruktur. Makanya 24 sesi ini harus Anda tonton secara lengkap, secara berurutan, dan jangan di-skip-skip. Supaya apa? Pemahamannya utuh. Tambahan informasi, saya sudah menyampaikan materi sebagai seorang trainer atau edukator atau coach sejak tahun 2011. Jadi, sekarang 10 tahun trading. Pengalaman saya, 10 tahun memberikan training. Kalau tradingnya dari tahun 2006 alias 15 tahun. Pengalaman saya, problem para pemula itu sering tidak terstruktur. Artinya, kalau dalam pendidikan non-formal, dia belajar, pendidikan formal, dia belajar materi SMA dulu, baru balik lagi ke SD. Kita harus terstruktur. Dari SD dulu, SMP, kemudian SMA, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan melakukan trading, juga belajarnya mesti terstruktur. Lanjut, saya akan mengulang sedikit 24 sesi sebelumnya. Saya padatkan dalam 5 menit saja, 5-10 menit, bahwa di dalam trading analisa teknikal, pertama tren,
kemudian kedua support and resistance, ketiga volume. Itu sama saja di trading apapun, termasuk saham, Bitcoin, dan lain sebagainya. Volume diabaikan karena di Forex Gold Online tidak bisa diketahui secara persis, kecuali Anda menggunakan data-data COT, Commitment of Trade. Itu bisa memberikan gambaran walaupun itu tidak persis juga, dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kita konsentrasi di trend dan support and resistance. Trend itu adalah direction atau arah untuk kita menentukan mau buy atau mau sell atau kita diam pada saat terjadi sideways. Di dalam trend Anda harus mengetahui pertama, mana major trendnya, kemudian yang kedua secondary reaction, dan yang ketiga minor trend. Setelah kita tahu trend, kemudian akhirnya kita putuskan misalkan buy, kita harus bisa menentukan entry point buy-nya di mana. Disitulah masuk peranan support and resistance. Apa itu support and resistance? Level atau area yang menghambat pergerakan harga, menghambat gerakan ke atas namanya resistance, menghambat gerakan ke bawah namanya support. Support and resistance di dalam teori ekonomi itu tidak ada, tetapi support and resistance dalam teori ekonomi dikenal sebagai supply and demand sebetulnya. Makanya supply and demand di dalam analisa technical trading, saya menggolongkan bagian dari support and resistance. Kemudian support and resistance itu bisa level atau satu harga, bisa area. Nah, kalau misalkan dia level, itu bisa menggunakan pivot, baik itu misalkan manual atau menggunakan indikator, bisa melihat history high-low sebelumnya, bisa dengan bantuan indikator, bahwa semua indikator trend itu sekaligus berfungsi sebagai support and resistance. Misalkan PSAR, kemudian Bollinger, EMA, dan lain sebagainya. Bisa juga menentukan support and resistance dengan trendline serta Fibonacci. Ada sesuatu yang khusus yang disebut dengan supply and demand sebagai salah satu support and resistance yang jenisnya area. Sebetulnya kalau dikatakan ini level, belum tentu juga dia level, bisa saja area. Misalkan sebuah resistance area area Fibonacci 50 sampai 61,8%, atau misalkan kita melihat history high low sebelumnya, kita bisa ambil nanti history high low sebelumnya itu closing candle-nya dan shadow candle-nya sebagai sebuah range. Yang jelas nanti Anda harus pahami bahwa support and resistance ini dasar kita untuk entry dan exit. Kemudian juga ada support and resistance, walaupun belum di breakout, dia sudah berubah atau dinamis. Ada yang sebelum di breakout, dia tidak akan pernah berubah. Ini kira-kira pembagiannya. Anda sekali lagi bisa tonton di dalam 1 atau 2 video dalam 24 video seri sebelumnya. Jangan lupa ya, syarat untuk mengikuti cara mudah trading tanpa indikator itu harus memahami tren serta support and resistance, analisa teknikal, Dow Theory, mungkin juga Wyckoff. Jadi ini mengenai support and resistance. Nah, kemudian kita juga mempelajari konsep atau mekanisme dari support and resistance itu sendiri. Kita mengenal istilah breakout dalam trading. Apa itu breakout? Breakout adalah sebuah penembusan di mana closing candle-nya sesuai dengan time frame yang kita gunakan itu menembus support and resistance-nya. Jadi misalkan kita menggunakan time frame H1 nih. Kemudian jam 7.45 kita trading dan kita lihat ada sebuah gerakan di mana candlestick menembus sebuah resisten. Misalkan resistennya itu Fibonacci 61,8%. 745 belum closing candle H1 karena kita menggunakan time frame H1. Itu belum bisa dikatakan breakout. Kenapa? Karena
belum closing candle sekali lagi. Yang dibutuhkan closing candle dan bodinya menembus. Baru nanti kalau jam 7 candlenya closing membentuk candle yang baru dan kita lihat close-nya di atas nilai resistennya positif breakout. Nah, jadi pengertian breakout ini harap dikuasai dengan baik dan kalau dia gagal breakout namanya false break. Nah, sekarang setelah terjadi breakout, jadi mau diapakan? Kalau misalkan breakout resistant, maka kita akan entry buy. Nggak ada breakout resistant entry sell. Nah, ini sistematikanya supaya kita terstruktur, sehingga kita enak nanti di dalam melakukan trading karena sudah ada sebuah standar. Sebaliknya, kalau dalam peristiwa penurunan dan ada sebuah support di closing candle-nya, akhirnya support itu ditembus, berarti kita entry sell. Nanti saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya, terbagi dua golongan trader. Kiri ini sama dengan bapak-bapak yang tidak pakai nawar atau belanja di supermarket. Kanan ini sama dengan emak-emak yang belanja di pasar tradisional yang pakai nawar. Jadi kalau misalkan terjadi peristiwa breakout resistance, si bapak-bapak langsung entry di open candle baru yang merupakan close candle sebelumnya. Kalau si emak-emak ini hanya ilustrasi saja, dia tidak langsung entry, dia nawar. Nawarnya di mana? Di mantan resisten yang jadi support baru. Dalam kasus ini peristiwanya adalah breakout resistance. Nah, Anda tinggal tentukan sendiri mau jadi yang mana, yang jelas masing-masing punya plus minus. Nah, sekarang kalau gagal breakout gimana? Sama saja nanti akan terbagi dua. Tetapi prinsipnya begini, misalkan ada tren turun, terjadi koreksi naik, kemudian ketemu resisten, dan dia gagal breakout, dia bounce, dia mental, maka entry sell jika jika resisten tersebut gagal di breakout. Sebaliknya, dalam sebuah penurunan, dalam sebuah kenaikan, terjadi koreksi turun, ketemu support, dan dia bounce, maka kita entry buy. Terbagi dua lagi nih. Yang jelas, Anda harus paham konsep ini. Karena nanti, sekali lagi, breakout atau tidak berhubungan dengan cara trading atau cara entry tanpa menggunakan indikator. Nah, sekarang, tadi dikatakan kalau trading tanpa menggunakan indikator itu ada 5 cara. Kalau dengan menggunakan atau memperhatikan pola-pola chart, nanti akan kita pelajari satu persatu pattern-pattern atau pola-pola chart yang masuk golongan bearish pattern, kemudian juga ada yang masuk golongan bullish pattern, ada yang reversal atau pembalikan. Jadi, trading tanpa indikator menggunakan pola chart ini nanti kita harus mempelajari prapotensi, potensi, dan kemudian konfirmasinya. Ada juga trading tanpa indikator tetapi menggunakan bantuan pola candle atau bentuk candle. Sama, nanti ada candlestick yang bullish, ada candlestick yang bearish, ada yang tidak jelas atau netral. Itu kira-kira gambaran awalnya cara trading tanpa menggunakan indikator. Oke, sebentar kita break dulu. Oke, sebelum kita masuk pros dan cons atau kelemahan-kelebihan trading tanpa indikator,
Kembali saya ingin mengingatkan Anda soal mindset bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kaitannya apa kira-kira dalam trading? Sebuah metode trading, entah itu metode menentukan support and resistance, metode menentukan trend, metode untuk entry exit, tidak ada yang pasti benar atau no loss atau win 100%, kecuali Anda tidak menginput stop loss. Tetapi tidak menginput stop loss pun ada konsekuensi tersendiri. Kalau Anda tidak memahami money management, Anda bisa mengalami yang disebut dengan margin call. Jadi tetap ada plus minus, tetap ada resiko, dan resiko itu bisa terukur, bisa tidak terukur. Dalam kaitannya dengan trading menggunakan indikator atau tidak menggunakan indikator, sama saja. Anda juga jangan menganggap bahwa trading tanpa menggunakan indikator itu seperti dewa yang tidak akan pernah loss. Ini sebuah mindset yang tidak benar. Karena itu sekali lagi, walaupun tidak menggunakan indikator atau menggunakan indikator, poinnya adalah di money management. Pelajari money management, kemudian juga poin selanjutnya adalah di mindset. Jangan sampai nanti Anda menggunakan trading tanpa indikator, Anda overconfidence, Anda hajar lot, Anda ingin mendapatkan uang besar cepat mudah. Yang terjadi, pola candle atau pola chart acuan Anda entry ternyata salah. Misalkan double top harusnya turun, ternyata breakout ke atas. Oke, kembali ke pros dan cons ini, bahwa positifnya dari naked trading atau trading tanpa menggunakan indikator, berdasarkan sekali lagi 10 tahun saya menyampaikan materi coaching sebagai seorang edukator, sebagai seorang coach, termasuk juga 15 tahun saya trading sejak tahun 2006, saya perhatikan bahwa tanpa menggunakan indikator itu tidak lagging atau terlambat. Justru dia leading. Misalkan, kita melihat ke depan, kenaikan sebuah pair itu akan terhambat di high sebelumnya. Itu sudah kita bisa prediksi walaupun belum terjadi. Makanya leading. Sebaliknya, kalau menggunakan indikator, dia lagging. Contoh, umpamanya Anda entry jika terjadi golden cross. Apa itu golden cross? EMA yang lebih kecil memotong EMA yang lebih besar ke atas, maka Anda akan entry buy. Itu bisa jadi lagging. Kenapa? Anda butuh konfirmasi dia golden cross dulu, dan itu bisa saja sudah terhambat. Nah, itu bedanya. Tetapi jangan lupa juga, walaupun menggunakan indikator itu ada unsur laggingnya, itu bisa saja disiasati dengan kombinasi-kombinasi lain. Jadi, maksud saya jangan langsung dihakimi kalau pakai indikator itu lagging jelek, kalau tidak pakai indikator itu leading bagus, belum tentu juga. Tetapi sekali lagi ada trik-trik untuk menangani laggingnya penggunaan indikator. Yang kedua, kelebihannya bisa lebih sederhana. Dalam hal apa? Misalkan tampilannya. Kalau Anda menggunakan indikator, misalkan pakai Bollinger, paling nggak ada 3 garis. Upper band, medium band atau mid band, kemudian lower band. Nah, kalau Anda tidak menggunakan indikator, maka ya kosong saja, hanya candlestick saja, tidak ada garis-garis. Apalagi kalau misalkan Anda menggunakan indikator sistem, gabungan dari beberapa indikator, misalkan EMA, kemudian Bollinger, PSAR, dan lain sebagainya, itu bisa lebih complicated lagi tampilannya. Yang ketiga, naked trading atau trading tanpa indikator itu memicu kita untuk lebih dalam lagi mempelajari analisa teknikal. Kenapa?
Contohnya, sejak awal tadi saya katakan bahwa trading tanpa indikator ini kan masuk kategori intermediate. Harus dipelajari dulu materi-materi sebelumnya. Akan mengalami kesulitan kalau Anda langsung masuk materi trading tanpa menggunakan indikator. Jadi, itu akan memicu kita untuk mempelajari analisa teknikal lebih dalam. Sekali lagi, ini opini saya, tapi opini yang punya dasar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Dan Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang jelas, dalam menyampaikan opini, harus ada data-data yang mendukung. Jangan cuma sekedar asumsi. Nah, kira-kira kelemahan naked trading atau trading tanpa indikator tuh apa? Pertama, lebih subjektif atau kurang objektif. Kita nggak masuk chart dulu ya, baru nanti mungkin di sesi ketiga, keempat, dan seterusnya kita akan masuk ke chart. Di mana letak subjektivitasnya? Contoh misalkan, saya pernah menguji 5 alumni yang sama-sama baru belajar, yang newbie, di mana saya ajarkan mengenai cara menggunakan indikator. Kemudian 5 alumni lagi, saya ajarkan naked trading. Misalkan di 5 alumni yang menggunakan indikator. Kalau misalkan menggunakan EMA, contoh misalkan EMA 100 dan EMA 100 itu berada di atas sebuah candle, maka EMA itulah berfungsi sebagai resisten. Ini contoh. 5-5-nya itu kalau ditanya kira-kira resisten terdekat sebuah pair apa? Jawabannya sama atau seragam. Kenapa? Karena menggunakan indikator. Tetapi saya tes ke 5 orang yang saya ajarkan, misalkan mencari resisten, melihat history high low sebelumnya, jawabannya ini bisa berbeda-beda antara 5 ini. Saya nggak bilang bahwa subjektivitas ini jelek ya. Enggak, makanya saya katakan masing-masing ada kelemahan-kelebihan dan sesuai dengan peruntukannya. Kalau misalkan yang newcomer, newbie, langsung belajar trading tanpa indikator, maka berpotensi terjadi subjektivitas atau kurang objektif. Kenapa? Karena standarnya bisa berbeda-beda. Dan itu tidak terjadi kalau Anda sudah profesional. Makanya saya katakan subjektivitas ini terjadi pada pemula. Selanjutnya, lebih sulit dipelajari. Saya nggak bilang sulit, tapi lebih sulit dipelajari. Kalau kita mengajarkan penggunaan indikator Bollinger, itu pasti lebih sederhana, lebih mudah dibanding kita mempelajari trading tanpa indikator. Itu harus diakui. Dan yang ketiga, lebih dibutuhkan usaha atau effort dalam mempelajarinya. Ya, kalau kita misalkan belajar PSAR, ya pokoknya bulatan-bulatannya, breakout garisnya, maka entry sell, selesai. Tapi kalau kita misalkan mempelajari tanpa indikator, maka effort kita menjadi lebih, dan sebetulnya di satu sisi bisa jadi positif, membuat terpicu untuk lebih dalam lagi, seperti yang saya sampaikan di sini, dalam mempelajari analisa teknikal. Bisa diterima sampai sini ya? Oke, itu pros dan cons-nya. Jadi bijaklah di dalam menggunakan metode trading apapun. Makanya keberhasilan seorang trader itu bukan mutlak di metode, tapi lebih ke money management dan mindset. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Kita akan bertemu di sesi ketiga besok hari Rabu. Jangan lupa like jika belum, kemudian subscribe jika belum, dan Anda juga klik lonceng notifikasi supaya ada update jika ada video-video baru. Terakhir, mohon kerjasamanya untuk men-share, membagikan apa yang saya sampaikan dengan 2 tujuan. Pertama, jangan sampai
manfaat yang Anda dapatkan kalau memang ini bermanfaat berhenti di Anda saja, tapi bagikan kepada orang lain supaya orang terselamatkan dari babak belur dan kita berarti sudah berbagi berkat kepada orang lain, sudah menyelamatkan orang lain. Yang kedua, supaya kalau banyak yang like, banyak yang subscribe, dan banyak yang bagikan, maka video-video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube tampil di awal kalau orang search belajar Forex. Sehingga saya bisa lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa supaya bisa melakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan atau trading tenang-senang. Jadilah manusia hebat, manusia yang bermanfaat, dan menjadi berkat. Semoga nanti bisa kita lanjutkan lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, Nofri Simanjuntak.